Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam secara daring. Perkenalkan dulu, nama Ibu Nani Sukaisi yang akan mengajar kalian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Mudah-mudahan kalian sudah siap semua. Bagaimana anak-anak Ibu tadi sudah melakukan sholat duhanya? Alhamdulillah, bagi yang sudah, bagi yang belum, mudah-mudahan nanti kalian akan terbiasa ya. Kalau kita setiap pagi melakukan sholat duha, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang baik bagi kita semua. Kemudian bagaimana suratan pendeknya? Sudah kalian lanjutkan untuk hari ini? Bagi yang sudah, jangan lupa isi di kolom ya, agenda kalian sebagai setoran pada wali kelas nantinya untuk mengisi jurnal kegiatan pagi hari menjelang pembelajaran ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sama-sama kita berdoa dan kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Adapun tujuannya adalah diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, perhatikan siswa-siswi Ibu kelas 7 ya. Jadi sebelum Islam datang, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan tujuan adalah sebagai rahmatan lil alamin. Artinya, Nabi itu membawa keberkatan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, bukan hanya manusia tetapi bagi makhluk-makhluk hidup yang lainnya, baik itu binatang maupun hewan. Itulah dinamakan bahwa Nabi itu membawa rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam ya. Kemudian Nabi itu diutus oleh Allah sebagai pembawa ajaran tauhid untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Kita perhatikan dulu bagaimana keadaan Mekah sebelum datangnya Rasulullah atau Nabi Muhammad. Nah, dulunya awal mula dulu itu penduduk Arab itu mereka mengajarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, kondisi masyarakat Mekah, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam itu mereka menyembah berhala. Ada satu berhala itu yang dianggap sebagai pimpinan yang diberi nama berhala Hubal. Nah, berhala Hubal ini dianggap sebagai berhala yang terbesar yang menjadi pimpinan bagi berhala-berhala yang lainnya, yaitu ada Lata, Uzza, dan Mana. Itulah nama-nama berhala yang mereka sembah sebelum Islam datang. Selain menyembah berhala, mereka juga menyembah jin, malaikat, dan ruh-ruh dari leluhur mereka. Dan mereka mengadakan sesajian yang dipersembahkan untuk leluhur mereka ya, karena dianggap sesajian itu adalah sebagai persembahan kepada yang disembah itu, yaitu jin dan roh itu, agar mereka terhindar dari segala musibah dan bencana. Itu mereka maksud dari memberikan sesajian itu adalah agar para sesembahannya itu bisa memberikan perlindungan kepada mereka terhadap bahaya dan bencana yang akan menimpa mereka. Nah, kondisi sosial bangsa Arab dan masa sebelum datangnya Islam ya, sebenarnya bangsa Arab itu memiliki kelebihan yang luar biasa dari segi karakter. Nah, karakter yang positif itu diantaranya mereka memiliki sifat
sifat yang sangat pemberani, loyal dengan pimpinan, kemudian mereka memiliki daya ingat yang sangat kuat, kemudian memiliki ketahanan fisik ya, fisik mereka sangat kuat, tetapi ya, segala kelebihan itu tertutup oleh ulah kejahilian mereka. Makanya dinamakan zaman sebelum Islam datang itu dinamakan dengan. Sekarang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam? Jadi secara ekonomi masyarakat Mekah itu ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, dan juga ada yang beternak. Daerah yang di Mekah itu yang mempunyai tanah yang subur, mereka mengembangkan pertanian. Nah, untuk masyarakat perkotaan, rata-rata mereka itu dengan berdagang. Dalam berdagang ini mereka tidak lagi memperhatikan ya perdagangan secara syar'i. Nah, perlakuan riba itu sangat sering mereka lakukan dan itu sangat merugikan bagi para pembeli. Kemudian secara beternak, mereka berternak domba, ya, kambing dan sebagainya yang nanti bisa mengembangbiakan hasilnya itu dan menunjang perekonomian mereka. Adapun transportasi utama yang digunakan adalah dengan menggunakan kendaraan unta. Itulah sebagai alat transportasi utama yang dilakukan untuk menunjang kegiatan perdagangan mereka. Nah, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam, ya, dulunya itu Arab Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok penduduk kota. Nah, penduduk kota ini mereka rata-rata hidupnya secara berdagang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok penduduk pedalaman. Nah, penduduk pedalaman ini mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau istilahnya disebut dengan nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi mata pencaharian mereka dengan cara beternak, yaitu beternak domba dan unta. Dahulu di kerajaan Arab itu ada 3 kekaisaran besar yang mempengaruhi penduduk Mekah. Yang pertama itu adalah Kekaisaran Nasrani Bizantium. Itu yang pertama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Mekah sebelum Islam. Pengaruh yang kedua dari Kekaisaran Persia. Nah, pengaruh yang ketiga itu dari dinasti Himyar. Itulah 3 kekuatan besar yang mempengaruhi keadaan politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, silahkan kalian tonton ya video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Kemudian kalian simak baik-baik dan catat intisarinya. Mudah-mudahan itu nanti akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini.
kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, yaitu berupa resume. Silahkan kalian buat resume ya dari materi yang kita pelajari pada hari ini, kemudian kirim melalui WA pribadi Ibu. Nah, bagi anak-anak Ibu yang belum merasa puas dengan materi yang Ibu jelaskan, boleh kalian berinteraksi atau bertanya melalui WA pribadi atau melalui e-learning. Silakan, nanti insya Allah akan Ibu paparkan lagi penjelasannya. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.